Nungguin ya. Hai Watcher, aku Eliza. Hai Watcher, aku Sarah. Halo Watcher, aku Rehia. You melt the ice behind my stone cold eyes. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Microsoft. Selamat menyaksikan! Mengapa kami memilih Microsoft Corporation sebagai objek penelitian kami? Seperti yang kita ketahui di era milenial ini, perusahaan-perusahaan di berbagai penjuru dunia semakin banyak dan berkembang. Microsoft Office kini bukan lagi sekedar kebutuhan sampingan, tetapi telah menjadi kebutuhan pokok. Kami melihat peluang yang sangat besar pada perusahaan ini untuk menguasai pangsa pasar dunia modern. Sebagai generasi yang tentu akan berkutat pada dunia canggih ini, kami memilih meneliti perusahaan ini agar kelak informasi-informasi yang kami peroleh dapat berguna bagi kehidupan kami. Selamat menyaksikan. 2000 years later. Microsoft Corporation adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika dengan kantor pusat di Redmond, Washington. Kata Microsoft adalah penggabungan dari kata mikrokomputer dan software. Siapa yang nggak kenal sama Bill Gates? Bill Gates termasuk dari salah satu orang terkaya yang ada di dunia. Nah, ternyata Bill Gates juga merupakan salah satu pendiri dari Microsoft Corporation atau MSFT yang kami teliti. Usut punya usut, ternyata Bill Gates juga udah nggak punya perusahaan Microsoft, atau dalam artian dia udah menjual perusahaan Microsoft itu. Dan dia hanya memiliki saham 1% di perusahaan itu. Siapa yang tahu berapa persen, tapi itulah yang ada di data. Nah, Bill Gates ini ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya adalah seorang pegawai di bank. Kalau kita bilang udah punya privilege lah ya, tapi itu boleh dikesampingkan dengan otaknya juga yang udah luar biasa, dimana di umur muda dia sudah berkenalan dengan komputer. Nah Watcher, sekarang kita ke bagian biografinya si Bill Gates ya. Tahu nggak sih siapa itu sebenarnya nama si Bill Gates? Tahu nggak? Siapa? Nah, jadi namanya itu William Henry Gates, atau yang sering kita sebut dengan Bill Gates. Jadi teman-teman, Bill Gates ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi teman-teman, Bill Gates ini merupakan seorang anak yang cerdas, namun dia mengalami namun teman-teman, si Bill Gates ini mengalami kesulitan dalam menghadapi pelajaran di sekolahnya. Mungkin karena dia terlalu cerdas atau gimana, kita kan nggak tahu gitu. Tapi misalnya ya gitu guys, instan juga kan. Nah, jadi sebenarnya si Bill Gates ini sudah mulai menunjukkan ketertarikannya pada dunia komputer ketika dia sudah duduk di bangku SMA dengan seorang sahabatnya bernama siapa Sar? John Allen. Ya, John Allen. Jadi mereka berdua ini sudah mulai menunjukkan ketertarikannya pada dunia komputer sedari mereka duduk di bangku SMA. Nah Watcher, kalian tahu nggak sih, pada awalnya mereka ini merupakan 2 orang sahabat. Namun gimana ya, mereka ini dipisahkan oleh waktu, suasana, dan juga usia mereka. Nah teman-teman, si Bill Gates ini sendiri melanjutkan pendidikannya ke Harvard dengan program studi hukum. Jauh banget ya. Dan si John Allen ini nggak mau tuh sekolah jurusan kayak si Bill Gates. Jadi dia itu mengambil program studinya ke Boston. Hingga waktu berganti waktu, musim berganti musim, juga nih saatnya si John Allen ini tamat tuh dari jurusan komputer di Boston. Dan akhirnya dia tuh nggak berhenti mengajak si Bill Gates ini biar ikut ke dia tuh ke Seattle. Dan nggak berlangsung lama, mau juga tuh si Bill Gates ikut ke si John Allen. Dan akhirnya mereka mulai meluncurkan sebuah produk terbaru mereka yang kita kenal dengan Microsoft. Nah teman-teman, gak segampang gitu juga loh untuk
mengeluarkan produk Microsoft ini banyak hal yang harus mereka korbankan, mulai dari waktu, jurusan, hingga segala sesuatunya. Oke teman-teman, jadi pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu perkembangan Microsoft ini dari awal pembentukannya hingga sekarang ini. Oke, seperti yang kita ketahui, Microsoft ini berdiri di kota Bellevue dan kemudian dipindahkan ke kota Redmond yang tempatnya berada di kota Washington. Jadi teman-teman udah pada penasaran kan gimana kelanjutan selanjutnya? Oke, kita mulai dari bisnis awal Microsoft. Nah, jadi yang pertama itu bisnis awal daripada si Microsoft ataupun sering disebut dengan Microsoft sistem softwarenya dan sistem informasinya. Jadi sistem informasi dan softwarenya daripada si Microsoft ini pertama sekali itu dibentuk pada tanggal 20 November dan kemudian mulai go public pada tanggal 13 Maret dan itu menghasilkan sekitar 12.000 miliarder muda. Yang kedua kita masuk pada tanggal 1997 hingga pada tahun 2007. Nah, pada tahun 1999 hingga pada tahun 2007 Microsoft ini masuk ke bagian web ataupun Wide World Web dan Windows 95, Windows daripada si XL dan Xbox. Jadi teman-teman pada tanggal 26 Mei perusahaan Microsoft ini berfokus pada memperkuat kembali penawarannya ke WWW atau World Wide Web dan berdasarkan informasi tersebut diperkirakan bahwa Microsoft merupakan penggalang terbesar daripada WWW atau World Wide Web tersebut. Nah, yang ketiga perkembangan Microsoft dari tahun 2011 hingga sekarang ini yaitu tahun 2023. Jadi teman-teman, Microsoft ini juga berhasil mengembangkan beberapa produk ataupun program lainnya yang menurut saya itu cukup fantastik dan luar biasa. Di antaranya itu Microsoft 8/8.1, Xbox One, yang dimana Xbox One ini merupakan hardware yang saya tidak jumpai pada produk game. Yang selanjutnya itu Outline.com, kemudian setelah itu www. Nah, kan tadi kan udah ngejelasin banyak banget hal tentang Microsoft dan sekarang aku akan ngejelasin satu fakta lagi tentang Microsoft. Tahu nggak sih teman-teman apa itu? Penasarannya? Nah, jadi faktanya itu Microsoft ini pernah menjual sahamnya sebesar 50% atau setengahnya ke MSNBC. Di samping itu, perusahaan Microsoft ini juga pernah mem-PHK pekerjanya sebesar 1.850.000 orang karena ingin menerbitkan satu produk terbaru mereka yaitu ponsel terbaik ketiga di dunia demi menurunkan nilai dan spesifikasi sebesar 950 juta US dollar. Dan akhirnya pada tahun 2016 Microsoft ini meluncurkan satu produk terbaru mereka yaitu Microsoft Azure Information. Hai Wajar, kalian tahu ini nggak? Ini adalah Google Drive. Rata-rata pengguna internet berbasis internet zaman sekarang ini pasti kenal dengan Google Drive. Nah, kalian tahu nggak? Sebenarnya Google Drive itu adalah sistem cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Pada pembahasan kali ini kita akan membahas, menjelaskan, dan meneliti tentang cloud computing. Khususnya kita akan membahas tentang sistem cloud computing pada perusahaan Microsoft. Sebelum kita membahas itu, kita mengerti dulu nih, apa sih itu AI, apa itu cloud computing? Kira-kira kalian tahu nggak? Oke, biar saya jelaskan. Kalau AI itu kepanjangannya Artificial Intelligence. Ini adalah kecerdasan buatan yang dirancang khusus oleh manusia untuk menggantikan sistem kerja dari manusia itu sendiri. Artinya, kalau kita punya masalah, aku kasih contoh aja nih ya. Kalau kita punya masalah dengan data yang ada di HP kita, di laptop kita, atau server yang sedang kita gunakan, kita bisa mengirim masalah itu kepada sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa membalas dan menyelesaikan masalah kita dengan cepat. Kalian tahu nggak? Sebenarnya yang menyelesaikan masalah itu bukan orang loh, itu adalah robot. Itu yang disebut dengan AI atau Artificial Intelligence. Nah, jadi cloud computing itu apa sih? Oke, kita akan bahas ini ya. Ini adalah sistem komputasi berbasis internet, berbasis jaringan. Kita bisa mengakses cloud computing dimanapun asalkan kita punya jaringan internet. Server
Microsoft punya dua kacung kuning sejauh ini ya dari awal penciptaan Microsoft itu sendiri hingga tahun kita saat ini tahun 2023 jadi 2023 dan 2022. Nah, apa saja sih itu? Yang pertama ada Microsoft Azure, kemudian yang kedua ada Microsoft 365. Microsoft Azure adalah suatu teknologi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation dalam bentuk platform pada tanggal 1 Februari 2010. Nah, Microsoft Azure ini adalah kumpulan besar server dan perangkat keras jaringan yang menjalankan serangkaian aplikasi terdistribusi yang kompleks. Aplikasi ini mengatur konfigurasi dan pengaplikasian software dan hardware pada satu bentuk server. Hal inilah yang membuat banyak pengguna Azure itu menjadi lebih kompatibel dengan segala macam server dan jaringan. Azure punya banyak kelebihan dibanding cloud computing lain. Oleh sebab itu, penggunanya sangat banyak, bahkan tersebar hampir di seluruh dunia. Uniknya, Azure ini punya kalkulator harga sendiri loh. Kalau kita mau berlangganan dengan Azure, kita akan membelinya dalam satuan dolar. Kemudian satuan dolar ini akan dikonversikan ke dalam satuan Thomson Reuters. Oleh sebab itu, kita dapat mempokokkan atau meng-HPP-kan harga dari Microsoft Azure ini, karena harganya itu tidak tetap. Harganya ini sendiri dapat kita prediksi dalam bentuk tanggal pembelian, nilai tukar mata uang, dan bagaimana perjanjian kita dengan perusahaan Microsoft itu sendiri. Yang berikutnya itu ada Microsoft 365 atau Microsoft pelangganan. Mungkin kita udah sering mendengar Microsoft Office ya, kita lebih sering menggunakan itu. Bahkan untuk pelajar seperti saya dan teman-teman saya sekalipun sudah menggunakan Microsoft Office. Tapi bedanya pada Microsoft 365 ini, Microsoft 365 ini selalu mengalami update dan pembaruan. Dan setiap kali ada terjadi update pembaruan dari Microsoft Corporation sendiri, itu langsung otomatis terjadi pada Microsoft 365 yang ada di PC kita masing-masing. Beda ya dengan Microsoft Office, itu hanya ada sekali update dan itu nggak terjadi setiap tahun. Kali ini kita akan membahas tentang profit Microsoft Corporation, terkhusus pada tahun 2020 dan 2021. Kami sudah mencari banyak sumber dari artikel-artikel yang ada di internet, tapi kami hanya menemukan profit loss-nya, yaitu level kotor perusahaan ini. Jadi, total profit loss mereka itu pada tahun 2002 kemarin ada sekitar 135,620 juta billion dollars. Nah, kalau dibilang billion itu bukan dalam satuan triliun ya, di sini itu satuan miliar. Seperti yang kita ketahui, ini adalah angka yang sangat besar untuk perusahaan manapun yang sedang ada di dunia ini. Dan kita tidak boleh salah pahamnya, ini bukan laba atau profit gross yang mereka dapatkan dalam 1 tahun. Tapi profit gross itu sudah didapatkan sejak 4 April tahun 1975 hingga tahun 2022. Nah, jadi meskipun ada kejadian kalau tahun ini profit mereka turun, laba mereka itu akan tetap naik. Kenapa? Karena mereka sudah punya simpanan laba pada tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu sama-sama kalau COVID-19 itu mulai mewabah di dunia sejak tahun 2019. Pada awal-awal tahun, Microsoft ini mengalami penurunan profit karena mereka banyak memulangkan karyawan mereka ke rumah, kerja dari rumah. Namun, sejak tahun 2020, kembali profit mereka itu melonjak tajam. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang bekerja dari rumah. Jadi banyak yang mulai menggunakan Microsoft Office, banyak yang menggunakan produk-produk software bahkan platform yang mereka luncurkan. Kemudian pada tahun 2021, profit mereka ini tetap bertahan, namun mulai berkurang. Kenapa? Karena orang-orang sudah mulai kembali bekerja ke kantornya masing-masing. Dan seperti yang kita ketahui, pada tahun 2022 ini, profit mereka hampir menurun setengah dibanding profit pada tahun 2021. Namun ini tidak mengurangi laba mereka, seperti pembahasan kita sebelumnya. Di balik megahnya Microsoft Corporation ini sendiri, banyak loh rintangan dan masalah yang mereka hadapi. Apa aja itu? Yang pertama, kasus monopoli sistem operasi. Kemudian yang kedua itu ada kasus monopoli Internet Explorer. Seperti yang kita ketahui, banyak yang pengguna Microsoft Edge pada saat ini. Namun pada eranya Microsoft Edge ini sangat terkenal. Bahkan hampir semua pengguna jaringan itu, hampir semua pengguna internet itu menggunakan Microsoft Edge. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan yang meluncurkan Explorer lain menjadi merasa tersaingi, terganggu, dan karena Explorer mereka tidak digunakan. Bahkan Microsoft
pasti kenal dengan Opera kan? Opera ini pernah loh menuduh Microsoft melakukan sabotase terhadap sistem mereka karena pada saat itu orang banyak menggunakan Microsoft Edge. Namun di saat yang bersamaan, saat ada orang menggunakan Opera, mereka menjadi bermasalah dengan aplikasi itu sendiri pada PC mereka. Setiap kali mereka membuka Opera mereka itu menjadi error. Oleh sebab itu, Microsoft harus mengganti rugi perusahaan Opera. Kemudian ada kasus plagiarisasi sistem operasi Apple. Kalian tahu sendiri kan kalau Microsoft ini pernah menyuntikkan dana untuk membantu perusahaan Apple yang pada saat itu hampir jatuh dan down. Tapi tega-teganya ya Apple ini menuduh Microsoft melakukan plagiarisasi kepada mereka, plagiat juga ya. Kemudian ada kasus penggunaan hak legal. Ini terjadi di Cina. Nah, dengan melihat Microsoft sekarang yang sudah sangat besar, jadi dia ini udah punya banyak kantor cabang yang tersebar di seluruh dunia. Total ada sekitar 203 perusahaan yang tersebar di seluruh dunia. Perusahaan maksudnya cabang kantornya ya teman-teman. Nah, ada beberapa fakta unik yang saya temukan, yaitu yang pertama, bahwa di Laos tidak ada perusahaan Microsoft ini. Tapi kita tidak boleh berasumsi bahwa negara Laos tidak bekerja sama dengan Microsoft. Bisa jadi memang kantor cabangnya belum ada di Laos, tapi mereka sudah menjalin kerjasama hanya lewat hubungan internasional. Nah, Microsoft ini kan udah terkenal banget nih sama softwarenya, sama Windowsnya. Dan ternyata mereka juga mengeluarkan produk hardware loh. Apa aja itu? Yang pertama ada Microsoft Mouse. Yang kedua ada Microsoft Natural Keyboard. Nanti bisa lihat di sini. Kemudian yang ketiga ada IntelliMouse. Bentuknya ya kayak mouse juga. Yang keempat ada Sidewinder. Bukan yang ini ya guys. Bukan yang ini, yang satu lagi. Tunggu. Yang kelima ada Microsoft Wireless Phone System. Yang keenam ada Xbox. Ini termasuk penjualan yang laku keras karena Xbox ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan game. Siapa yang nggak tertarik ya kalau udah game namanya. Nah, yang ketujuh ada Microsoft Fingerprint Reader. Nah, ini juga kalau dibilang fingerprint, mungkin teman-teman udah sering dengar ya, udah familiar. Nanti bisa dilihat di sini. Yang kedelapan ada Livecam. Yang kesembilan ada Zoom. Dan yang terakhir adalah Kinect. Mungkin kalian bisa lihat di sini gambarnya. Nah, jadi itu adalah sekian dari buatan Microsoft. Memang tidak semua laku keras, tapi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ciptakan tidak main-main, bukan? Oke, pada poin kali ini kita akan membahas tentang penyebab Microsoft dapat berkembang yang sangat pesat pada era kita saat ini. Alasan yang pertama, karena Windows yang pertama kali ada di dunia ini diciptakan dan diluncurkan oleh Microsoft. Yang kedua, karena Microsoft ini sistemnya MS-DOS-nya itu sangat kompatibel dengan segala macam server dan cloud. Yang ketiga itu karena Microsoft ini mudah digunakan. Orang-orang dapat dengan bebas menggunakannya dan tidak butuh banyak hardware atau software untuk menjalankannya.
segampang itu, karena dengan adanya codingan yang baru ini, Microsoft ini jadi naik daun. Profit mereka meningkat dengan tajam. Nah, di posisi yang bersebelahan, IBM menjadi tidak relevan dengan alasan Microsoft ini. Jadi mereka memutuskan kerjasama mereka. Berikutnya itu ada di setiap layanan personal komputer. Setiap individu yang punya komputer atau laptop pasti menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian yang terakhir itu mudah dibaca. Ini mungkin adalah sisi buruk dari perusahaan ini, tapi kenyataannya begitulah. Karena kompetitif dengan segala macam server atau cloud, jadi sistem operasinya itu mudah dibaca. Nah, menurut kalian gimana nih pembahasan soal materi yang kami jelaskan? Menarik nggak? Mohon maaf ya jika ada kesalahan, tapi kayaknya nggak bakal ada salah sih, kan cewek selalu benar. Sekian dan terima kasih.